Saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali dalam permenungan singkat kita pada hari ini, hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Dan satu tema sentral yang diangkat dari bacaan Injil Suci pada hari ini dan dapat menjadi inspirasi dan refleksi untuk hidup kita hari ini adalah tentang pengampunan tanpa batas. Mungkin kita pernah punya pengalaman terluka, tersakiti, atau kita pernah mengalami kekecewaan yang luar biasa. Semisal ketika kita pernah dikhianati oleh orang yang sangat dekat dengan kita, yang sangat kita percayai. Memang ada yang mengatakan bahwa pengkhianatan yang datang dari orang-orang yang terdekat akan menyebabkan rasa sakit dan luka yang paling dalam. Yesus sendiri pernah mengalami hal demikian. Ia pernah dikhianati oleh murid yang sangat dia percayai, yang sangat dekat dengan dia. Ia juga pernah disangkal oleh salah seorang dari muridnya. Dan pengalaman Yesus ini justru berkaitan langsung dengan orang-orang yang setiap hari ada bersama dia, yang selalu berjalan bersama dia, yang dekat dengannya. Apa reaksi Yesus ketika ia punya pengalaman seperti ini? Yesus tidak membalas kejahatan mereka. Ia tidak membalas sikap mereka dengan balasan yang setimpal, melainkan ia tetap mengajarkan tentang pengampunan. Ia mengajar dan juga mempraktekannya sendiri. Dan itulah yang diajarkan oleh Yesus pada hari ini. Mengampuni memang bukan hal yang mudah. Kita bisa mengatakan dengan mudah bahwa saya memaafkan engkau saudaraku karena engkau telah menyakiti saya. Tetapi apakah hati kita juga memaafkan dia dengan jujur, dengan tulus? Mengampuni memang adalah hal yang sulit, terutama ketika luka yang tergores itu sudah sangat dalam. Tetapi Yesus menawarkan pengampunan dan belas kasihan kepada mereka yang menyesal dan bertobat. Seringkali kita ada di pihak atau di posisi orang-orang yang menyakiti Yesus. Dan ketika kita mau bertobat, kita yakin bahwa Yesus akan mengampuni kita. Dan dalam Injil Yesus bahkan mengatakan bahwa jikalau saudaramu berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, maka engkau harus mengampuni dia. Mungkinkah hal ini mampu kita lakukan? Kita yang adalah manusia yang lemah dan rapuh, yang mudah merasa benci dan dendam di dalam hati, mengampuni akan sangat berat untuk kita. Maka kita perlu mengikuti apa yang dikatakan oleh para rasul pada hari ini kepada Yesus. Tambahkanlah iman kami. Memang ketika kita mengandalkan kemampuan manusiawi kita, rasanya berat. Namun dengan iman dan keyakinan, kita akan mampu melakukan hal yang rasanya tidak mungkin bagi manusia. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengajak kita semua untuk mengampuni tanpa batas. Pengampunan adalah anugerah yang diberikan Allah setiap saat kepada kita. Pengampunan itulah yang hendaknya kita bawa dan kita bagikan atau kita praktekkan dalam hidup kita terhadap orang-orang yang melukai kita, terhadap orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena pada titik tertentu, kita pun akan menjadi orang-orang yang menyakiti, yang melukai, yang bersalah kepada sesama. Dan kita memerlukan pengampunan dari orang-orang yang kita lukai itu, yang kita sakiti itu. Pengampunan yang tanpa batas, yang tulus, hanya
milik Allah sendiri. Pengampunan yang dilakukan oleh manusia selalu bersifat terbatas karena banyak alasan-alasan tertentu. Dan ketika kita mampu untuk mengampuni, untuk memaafkan orang-orang yang telah melukai dan menyakiti kita, sebenarnya pada saat itulah kita telah mengambil dalam tindakan dan karya Allah sendiri. Pada hari ini juga gereja memperingati Santo Martinus dari Tours. Ia dilahirkan di Sabaria, Hungaria pada tahun 315. Ayahnya seorang perwira Romawi dan tidak satu pun dari kedua orang tuanya yang beragama Kristen. Tetapi Martinus merasakan adanya panggilan yang kuat dari lubuk hatinya untuk menjadi pengikut Kristus. Pernah suatu ketika ia berusia 10 tahun, Martinus diam-diam pergi dari rumahnya dan mengetuk pintu sebuah gereja Katolik. Dia belajar iman Katolik secara sembunyi-sembunyi supaya ia bisa dibaptis. Ketika berusia 15 tahun, Martinus dipaksakan masuk angkatan bersenjata Romawi. Padahal Martinus tidak suka orang saling membunuh dalam peperangan. Dikisahkan, pada suatu malam di musim dingin, Martinus berjumpa dengan seorang pengemis berpakaian compang-camping yang menggigil kedinginan. Martinus menghentikan kudanya dan melepaskan mantul wolnya yang indah. Dengan pedangnya ia menyobek mantulnya itu menjadi 2 bagian dan kemudian memberikan yang sebagian kepada si pengemis yang segera menerimanya dengan gembira. Malam itu juga ketika Martinus bermimpi, ia melihat Yesus mengenakan belahan mantul yang ia berikan kepada si pengemis pada siang hari tadi. Yesus berkata kepada para malaikat dan para kudus yang mengelilinginya, "Lihatlah mantul yang diberikan Martinus kepadaku ini, padahal ia masih seorang katekumen." Katekumen artinya seorang calon baptis. Keesokan harinya Martinus segera mohon dibaptis. Ia lalu mengundurkan diri dari dinas ketentaraan, sebab katanya, "Aku ini laskar Kristus, karena itu tidak patut aku berperang." Santo Martinus kemudian menjadi seorang imam dan seorang uskup yang hebat. Ia senantiasa membagikan cinta kasihnya yang besar kepada siapa saja. Santo Martinus wafat di Tours, Prancis pada 8 November tahun 397 dan dimakamkan di pemakaman kaum miskin sesuai dengan permintaannya. Dari ajaran Yesus tentang pengampunan pada hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, dan juga dari kisah yang dialami oleh Santo Martinus dari Tours dengan seorang pengemis tua itu, mengajarkan kepada kita bahwa dengan menjadi pengikut Kristus, kita sebenarnya sedang berjuang untuk mempraktikkan setiap tingkah laku Kristus sendiri. Terutama pada hari ini adalah tentang pengampunan. Sanggupkah kita mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kita, orang-orang yang telah melukai dan menyakiti kita?